menarik ya, lihat seberapa ready-nya mereka berarti karena kita akan langsung masuk ke dalam drafting phase. Untuk game yang pertama, Team Liquid ID ada di sisi first band. Alright, ini dia. Dimana drafting phase mereka sudah menutup dengan adanya sosok dari Orpheus, Matilda, Fanny, bahkan tidak ada untuk sosok seorang Fabian yang pernah bersinar, yang langsung selesai karirnya dia menggunakan tadi. Ya udah menamatkan Fanny di MPL ya. Udah pasti karena melepaskan Fanny untuk Fabian sama dengan menciptakan mimpi buruk tersendiri. Dan itu udah pasti bakal menjadi kendala juga bagi Navi. Karena mereka harus mempertimbangkan banyak laning yang nanti akan bisa di-invade oleh Fanny. Oke. Tanpa adanya Granger juga yang udah ditutup, satu pilihan terakhir akan menuju ke arah mana. Karena kita masih ngelihat adanya Joy yang terbuka. Terus kalau misalnya melihat ke sisi lainnya, yang sempat jadi perbincangan di match-match sebelumnya, ini pun masih potensial. Wah, Joy. ini kalau kita lihat targetnya udah ke arah Harit ini. Harit atau Suyo, karena kerap kali kita melihat Suyo tetap dipilih, tapi Harit, Team udah Liquid pasti. ID Udah pasti Harit. masih memilih priority first mereka, yaitu adalah Harit, hero tier S di MPL Philippines atau bahkan di MPL ID. Ya, dan akan langsung jawab dengan Suyo, pastinya pertukaran yang memang akan terasa cukup adil. Meskipun bukan di sisi gold lane-nya juga, tapi kalaupun ingin mengamankan gold lane, sebenarnya Navi masih punya banyak opsi nanti. Paling bagus Moskov so far. Ya, Untuk bisa mengimbangi bagaimana nanti late game-nya, karena early game dari Harit terlalu kuat. Jadi better ngejauhin Harit gitu loh, dibandingkan dengan mengadu Haritnya. tapi Gatot Kaca ya, langsung diamankan juga hero inisiasi, hero cover yang cukup powerful nantinya dengan area off impact yang besar. Dan Team Liquid ID, apakah mereka mau secure mid lane-nya dulu nih buat sekarang? Mid lane? Kalau boleh ke mid lane kayaknya boleh ke hero-hero kayak Valentina. Karena ada beberapa hero yang masih open dan masih memungkinkan untuk bisa di copy ultimate-nya seperti Lucas. Lucas kebetulan hero yang sering banget di pick bawah. Oh, tapi cukup berbeda. CLID. Mereka seolah membaca gerakan dari EVOS kemarin yang Ya. membawakan Lucas di pick atas bersama dengan Hylos. Langsung ya, XP dan roamnya kebuka di awal. Nah ini fleksibel nih. Karena bisa jadi Lucasnya akan menuju ke area dari jungle juga. Oh. Karena dia di menarik. pick atas, tapi kalau di pick bawah itu hampir 60 sampai dengan 80% bakal ke XP. Betul sekali. Cuma yang mungkin kita sempat saksikan adalah pergerakan dari tim Navi kali ini. Ini juga mulai harus ada dipertanyakan. Target mereka ke arah mana? Jangan sampai kayak kemarin. Mereka kemarin agak cukup nggak strict to the plan kayaknya. Bermainnya ada yang offside, ada yang apa. Jadi kita bisa melihat dari Dewa, walaupun nggak strict to the plan, tapi mereka dengan kedisiplinan, pelan-pelan, Yep. itu bisa. Iya ya, dan Valentina ya, tadi kita kira akan diamankan oleh tim Liquid ID, justru bakal jadi satu pegangan ya dari tim Navi. Udah pasti. Ya menghadapi Lucas, Iya. Hylos, ini banyak yang bisa diambil. Menghadapi Lucas sudah pasti Valentina bakal jadi good option. Bahkan aku boleh bilang kayak best option. Even jadi EXP kayak tadi yang digunakan oleh XP Nino. lagi. Itu menurutku tetap bakal jadi salah satu pilihan yang tepat. Tapi aku merasa Hah? kayaknya Valentina ini lebih baik dipegang sama X-Magic aja deh. Biar build-nya damage. Nanti flash strike-nya bakal lebih mengerikan. Flash combo-nya juga bakal lebih mematikan ketika lagi dalam keadaan mode Unleash the Beast. Unleash the Beast, itu Tadi kan dia. pas Bijudama berasa tuh damage-nya. Tapi balik lagi kita sempat menyaksikan kalau misalnya dari Valentina itu masih bisa tercounter. Walaupun dia bisa melakukan copy terhadap seorang Lucas. Cuma kondisinya kali ini adalah di mana Lucasnya akan bertemu dengan Valentina yang itemnya Iya, mostly dengan full damage. full Iya. damage. Beda sama tadi full defense. Iya, convertnya tuh kan dari magic damage bisa ke full untuk physical damage. Iya betul. Apalagi, balik lagi, tim Liquid ID sudah show Lucas di atas. Otomatis Valentinanya akan sangat merepotkan sekali. Dan di sini, setelah Moskov di ban, harusnya Iritel juga bakal menjadi target ban-nya. Paramix sudah ditutup, memungkinkan sekali untuk tim Liquid ID menghilangkan hero-hero yang memiliki power dari utility. Angela juga dihilangkan. Karena Lucas Angela itu, ya Lucas sendirian aja susah ditumbangkan, ditambah Angela, double trouble. Iya, Waduh. dia ada support ya. Panjang itu umurnya. Bener, panjang banget. Apalagi Lucasnya hybrid, abis itu mainin Oracle. Iya. Main Oracle, main Queen Swings, wah nggak bisa di burst. Nah, bakal berat banget, apalagi ya tipikal mid lane-nya juga bukan tipikal yang ngebers, meskipun damage output dari Valentina akan sangat besar nantinya. Satu pilihan lagi dari tim Liquid ID. Apakah memang akan menuju ke arah Iritel?
Atau justru ada opsi lain yang lebih berbahaya yang dirasa sama tim Liquid ID, mengingat Gatot Kaca ini juga soalnya bukan memang bakal ada di arah Roam, tapi ya kalau misalnya ada Jauhead pun ini masih sangat potensial untuk Navi. Ya, Suyo Jauhead ya, yang lagi jadi trending topik juga belakangan ini. Ya benar-benar super agresif playnya. Sebenarnya Jauhead Julian juga sempat menjadi salah satu sorotan, tapi ya kita tahu lah Julian dia powernya sangat tanda kutip nanggung, jadi gak bisa dimaksimalkan juga secara maksimum untuk di patch kali ini. Suyo lebih dominan dan Cici yang akan mencoba dari Hylosnya, serta Lukas tentunya harusnya. Oke, tapi lihat dengan kondisi seperti ini kita bisa menyaksikan juga Cici sebagai agresif yang akan digunakan oleh tim Navi harusnya sadar juga dia bisa membuat Lukasnya ini agak cukup meredam dari awal. Cuma jangan lupakan Lukas ini digunakan oleh tangan Aran. Aran, so far selama yang gue lihat dia pengguna Lukas terbaik di MPL ID sampai saat ini. Terbaik, nomor 1. Beberapa belakangan ini. Ya kan sampai dengan minggu pertama ini berarti. Ya. Tim Liquid ID untuk ngejawab. Badang. Badang EXP sepertinya untuk Aran dan Lukasnya akan ke jungle. Tinggal satu hero lagi tentunya. Yang akan menambah power dari mid lane dan itu adalah Yiwi. Bukan Varsha. Dan tentu ini akan menciptakan teritori teamfight yang sangat menarik. Ada banyak banget option inisiasinya dari tim Liquid ID. Semuanya bisa membuka teamfight. 5-5-nya bahkan. Iya ya. Teamfightnya bakal powerful banget. Dan Navi cuma punya satu pilihan terakhir nih untuk nge-shift draftnya atau memperkuat draftingnya. Karena bisa ke arah gold laner aja. Wah ini aku merasa Cloud juga bukan good option. Kari bukan good option. Walaupun Kari bagus banget di sini, tapi bisa lama banget untuk jadinya. Aku mikir di sini kalau bisa ditanya good option ya, ini berat banget sih. Yang aku bisa lihat paling cuma Ixia dengan jarak yang jauh. Tapi Ixia juga nggak bisa nih, Be. Ini enak banget untuk makan Ixia. Iya, Lukasnya tinggal loncat aja dengan Unleash the Beast. Oh Bruno oke. Ya berharap dengan late game ya. Berharap dengan stack 10 dari Bruno, Nasklo yang akan menjadi solusinya. Apakah kita akan melihat ini menjadi jawaban dari Navi? Karena tidak ada marksman lain yang bisa menciptakan ruang seperti Moskov karena sudah di-ban oleh tim Liquid ID. Dan mampukah Lukas Jungle kali ini yang dibawakan oleh TLID akan se-efisien yang pernah dibawakan EVOS di hari yang pertama? Secara draft udah dilimitasi dari awal, tapi secara gameplay apapun bisa terjadi untuk game yang pertama ini. Wow, international team yang benar-benar sekarang baru masuk ke MPL ID langsung berhadapan dengan sang juara bertahan. Mampukah dia bangkit dari debutnya kemarin yang kurang cukup manis atau bakal Liquid akan membuat trauma mereka? Mari kita saksikan dan MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of them. Game yang pertama ya, Lukas biara jungler untuk Fabian menghadapi Suyo. Ini gimana Prof ngelihat head to head ya? Wah kalau matchup sih urusan farming udah pasti bakal dipegang Suyo ya. Tapi balik lagi sih untuk di level yang keempat, Lukas bakal benar-benar mengejutkan semua pihak, terutama ketika ada di setup objektif turtle. Sedangkan ada Unleash the Beast. Harusnya ini bakal jadi solusi utama kalau misalkan Navi tuh harus maksain Unleash the Beast-nya sebelum menit yang kedua. Jadi ketika ada di setup turtle, Fabian nggak bakal punya ultimate. Harus dipancing dulu ya pastinya. Karena sebenarnya di arah Na'Vi pun Hanavi ini dengan Gatot Kaca pasti bisa memberikan permainan yang cukup agresif juga. Inisiasi yang cukup jauh juga nanti ketika ada di level yang keempat. Siapa yang dapet tuh? Iron Shiki? Iron. Oh, Iron yang dapet. Dalam pertempuran 3 itu Iron masih bisa dapat kan ya? Ya menghindari semua pressure yang ada ya. Tetap Iron being Iron aja yang cukup tenang di segala situasi. Ya terlihat dari goldnya yang lebih lead ke arah dari Iron ya. Bahkan mendapatkan Arus Blade juga di awal game seperti ini. Kalau dari gold lane pasti bakal adem ayem aja sih farmingnya. Kecuali mungkin nanti akan ada yang mendapatkan turtle dan level 4 startnya bakal dari Iron. Dipaksa flicker kali ini. Tapi lihat, para pasukan dari tim Navi mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Ether yang terperangkap di sebelah sana. Mencoba untuk mundur di depan dan bahkan hampir saja kalau menuju ke X Magic mungkin itu kasusnya agak berbeda. Itu bisa jadi first blood di tangan Eskiel.
Tapi masih cukup aman sih, tadi posisi dari F-Magic covering juga ada dari tim Na'Vi. Tapi sekarang fokus akan menuju ke arah Turtle terlebih dahulu. Dengan beberapa stores yang memang tadi sempat keluar. Apakah dari tim Na'Vi ini bisa membuka setup mereka terlebih dahulu atau tim Liquid tadi yang terlihat tempat pemain mereka seakan-akan sangat ready. Harusnya Na'Vi duluan sih, karena Unleash the Beast sudah nggak ada lagi dan Favian dalam ancaman. Favian dalam ancaman sekarang tuh mau flicker dari X-Magic. Berhasil mendapatkan Favian, reward manipulation dari Yeskiel. Dia termakan dengan ultimate-nya sendiri. Tapi Aran sini walaupun sedikit terlambat, but it's okay. Blitzcrank, apakah didapatkan tapi dengan satu retribution on point Wow. yang tidak digunakan oleh Aether. Ini bisa membuat Aether melakukan rotasi dengan sangat cepat dengan jungle-nya yang akan dimakan. Oh, ini awal yang indah banget ya sih untuk Na'Vi dapetin 2 pemain termasuk dapetin jungler. Dari awal aja kita udah sempat terkejut ya dengan adanya Unleash the Beast yang digunakan oleh Favian. Iya. Padahal itu di bawah menit yang kedua. Dan awalnya kita kira dipicu gitu loh sama Hanafi. Tapi ternyata ketika dipicu sendiri oleh Faviannya, ini malah menjadi poin plus bagi Na'Vi. 1100 gold, awal yang indah tentunya bagi Na'Vi. Aether mengeksekusi juga dengan sangat manis dan tinggal menunggu bagaimana caranya untuk menutup di turtle yang kedua. Karena tugas dari Suyo akan selalu hadir dalam objektif penting seperti turtle. Ya, tidak banyak kata tambahan. Favian tertangkap terpasana dengan Cloud's Pathway. Tanpa ada reward manipulation dari Yeskiel, sekalipun ada itu nggak akan cukup untuk bisa menumbangkan sosok Favian. Ya, belum ada keuntungan apapun juga. Paling itu Wonder aja tadi yang berhasil di take care. Tapi kalau ngomongin team fight, ini masih belum ready ya untuk kedua belah timnya. Damage output yang diberikan oleh X-Magic atau mungkin dari Yehas juga masih butuh beberapa item decisions. Tapi sekarang Gold Lane, apakah ini bakal coba untuk diganggu lagi oleh seorang Widi? Shiva yang dapat. Ini bakal tetap sama-sama seimbang untuk farmingnya. Gak ada yang bener-bener dominan banget. Mereka berhasil menangkapkan Widi di depan sana. Glorious Pathway nggak ada dari seorang Widi mencoba untuk mundur ke belakang. Yeskiel reward manipulation. Terperangkap terdapat terhadap Scorpion yang keluar begitu saja. Dan Favian datang di saat yang sangat tepat. Berhasil mendapatkan 1 point kill walaupun mereka kehilangan Widi. Tapi para pasukan dari tim Na'Vi nggak mau bertukar dengan begitu saja. Dia juga mau kehilangan seorang Favian supaya tidak ada power of retribution dari kedua belah tim. Sama-sama kehilangan jungler ya jadinya. Oh, ini dia Nevin versus everybody. Aku ngerasa kalian janjian gak ngajak aku ya hari ini. Semuanya Ya, beda. emang kamunya aja sih itu, Mbak. Mirko. Emang kamunya aja, Nevi. Jangan nyalain orang dong. Gak ada ngajak janjian ya. Tapi sekarang set up ke arah Turtle sudah mulai diberikan juga oleh para pemain dari Na'Vi. Begitupun untuk tim Liquid ID tapi belum ada sampai Of dikasih. course, keluarkan retribution di tangan dari seorang Aether. Dan padang dari seorang Aran akan terperangkap di depan sana tanpa ada follow up sama sekali. Widi pun juga harus menjadi korban. Dan lihat, perpasukan dari tim Na'Vi kali ini mereka mendominasi tim Liquid. 3.000 gold difference di menit yang keempat, how come? Aduh, 6 pemain loh total yang berhasil dieksekusi oleh tim Na'Vi. Waktunya untuk stop team fight dulu gak sih, Prof? Ya boleh sih untuk stop team fight ya dari tim Liquid ID. Mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. 2 turtle di tangan dari Aether. Ini membuktikan bahwa Aether yang benar-benar mampu untuk menjalankan job desk dari Suyo. Bahkan even Aran dari tadi benar-benar gak bisa berkutik ketika ada X-Magic yang bisa mencuri Unleash the Beast. Karena kita udah mention sebelumnya bahwa Valentina ketika mengambil ultimate, apalagi ultimate-nya Lucas, dia dari early game aja udah bisa menggunakan ultimate 2 kali dalam team fight. Ya. Karena cooldown yang sangat singkat, damage yang sangat masif. Itu semua jadi paket lengkap untuk bisa memenangkan team fight early game. Apalagi dengan item ultimate damage ya sekarang. Tadi dari item defense aja udah semengerikan Udah itu. semengerikan itu, Itu udah bisa sakit solo itu. kill. Iya, apalagi dengan item damage seperti ini. Fitzcrack dikeluarkan. Cast jadi target utama dan Fitzcrack dikeluarkan membuat Cast terperangkap dan hilang begitu saja. Tidak ada lagi jawaban untuk bisa diselamatkan. Dan pertukaran pun hanya dengan adanya 1 buah turret di arah top lane. Apakah itu masih oke? Karena kalau menurut aku nggak oke. Sedangkan Karitnya juga bertukar dengan di arah bottom lane. Kalau aku merasa oke, seandainya mid lane pressure-nya dapat. Tapi balik lagi, apakah mau dipaksa nih? Ketika 20 detik lagi akan menuju ke area dari Turtle. Aku rasa Na'Vi kayaknya gak bakal maksa. Kayak Na'Vi bakal menuju ke objektif aja. Mereka harusnya mau perfect Turtle ini. Karena 3.000 gold lead harusnya akan membuat nantinya Na'Vi makin lebih mendominasi ketika mereka mendapatkan objektif tambahan. Ya, terlalu beresiko ya untuk memaksa team fight. Tapi dari tim Liquid ID, mereka juga harus mulai mempertimbangkan nih. Setelah beberapa kali kalah ke arah team fight, apakah mereka masih mau coba untuk melawan kontes atau trade ke arah yang lain? Karena kalaupun mereka mau kontes karena Turtle-nya, mereka harus bikin babak belur dulu, siapapun itu karena Na'Vi. Oke, Glorious Pathway telah dibuka. Tapi kalau ngomongin babak belur ke arah yang lain, aku setuju sih. Yang menjadi kesempatan tapi Favian udah alis speed, udah ke belakang. After Guardian for nothing. Lihat Favian!
What are you doing? Dan untuk diselamatkan oleh sosok seorang Aran. Kalau tidak itu akan menjadi kerugian sangat mahal. Fabian dia nggak terlalu objektif. Agak cukup berbeda dengan Fabian biasanya ya. Dan ini dia mid lane pressure yang tadi Prof KB bilang itu berhasil didapetin juga oleh teman-teman dari Navi. Jadi lengkap keuntungan yang mereka cari. Udah pasti untung sih buat Navi sih. Mereka udah bakal langsung ngebuka window baru, yaitu adalah Invade Jungle. Navi sekarang dapatkan 3.600 gold lead. Dan akan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu karena Lord harusnya bakal dengan sangat mudah bisa dikendalikan oleh Navi. Sejauh ini sih terlihatnya seperti itu ya, karena tim Liquid ID. Power mereka belum terlalu terlihat, Fabian 3 kali ke pick off. Jadi cukup menjadi tanda tanya, kecuali mungkin nanti di Haskell bisa ngedapetin posisi yang oke, atau Aaron Shiki udah dapetin item yang dia butuhkan. Wah tapi jujur kalau ngomongin Lucas, ya dia job desk-nya kebagi dua kan. Ada yang zoning objektif, ada juga yang mendapatkan objektif. Tapi sebagai jungler, kalau dia yang nge-zoning, dia pasti gak bakal dimakan. Oke. Kalau kita menyaksikan di mana 73% audience prediction menuju ke arah tim Liquid ID. Apakah setelah game ini kalau Navi berhasil mendapatkan 1 game pertama, semuanya akan berubah? Seharusnya. Seharusnya ya, sama yang terjadi dengan MyQuest sebelumnya juga. Tapi satu buah Glorious Pathway ya yang sempat dibuka kali ini tidak akan menjadi satu hal yang di-commit juga oleh tim Liquid ID. Terlalu beresiko. Agak wasting gak sih? Lumayan juga. Karena ya Iya. 30 detik lagi ya menuju ke arah objektif besar selanjutnya. Takutnya kayak salah buka bush gitu kan, Widinya gak punya Glorious Pathway, pasti bakal dimakan dia. Karena kan 30 detik itu lumayan lama loh untuk di Mobile Legends. Kalau menurut aku kayaknya tadi tuh juga gak bakal kalian bisa komit antara Gatot Kacanya kan. Ya belum lagi kalau ketemunya sama Kars nih, yang dimana dia punya Curtain Call. Pasti Widi bakal bonyok dengan instan. Dan sekarang pressure-nya di bagian top lane, far lane, lane jauhnya yang bener-bener dipegang sama Navi. Navi nggak mau lepas kendali. Mereka mau keep on track dengan objektif pressure yang mereka dapatkan dari awal. Ya, jadi Aaron Shiki harus sedikit sibuk di area top lane untuk clear karena wave minions-nya. Sedangkan para pemain dari Navi, mereka udah ready. Set up di area lore sudah mereka lakukan. Momentum kita banget dilakukan oleh Navi juga dengan Avatar of Guardian yang juga sedang ready. Oke. Curtain Curse telah dikeluarkan dan lihat di sana. Widi terperangkap tapi Aaron membuat dirinya mundur ke arah belakang dan dibalikan kembali damage Navi hilang. First strike ke arah belakang dengan damage Tracer Fabian terlalu sakit. Hampir saja ter-take down. Widi harus hilang dari muka bumi. Membuat perpasukan dari tim Navi, mereka sadar kalau tidak ada frontliner dari para pasukan tim Liquid ID. Cukup disiplin, 2 pemain mereka dapetin dan tidak ada pemaksaan lanjutan. Tapi sekarang Aaron! First strike double following up damage. Aaron Shiki nampaknya agak cukup kurang peka melihat Aaron loncat seperti itu. Dan membuat para pasukan dari tim Navi hanya untuk bisa melakukan sedikit deny terhadap Lord yang terreset begitu saja. sama-sama belum bisa spell. secure ya. Iya ada battle spell yang keluar Nevin jadinya. Mahal ya? Agak sedikit wasting sebenarnya. Dan jadi kayak sia-sia tadi barusan flickernya. Dengan semua ide yang digunakan. Dan sekarang Lordnya bakal take over lagi sama Navi. 4 melawan 5. Aran baru hidup kembali. Dan harusnya ini bakal dipegang kendali sama Navi. Fabian terperangkap di depan sana. Anis the Beast bakal dikeluarkan Retribution dan gagal. Fabian tumbang tanpa mendapatkan Retribution. Walaupun mereka kehilangan Fabian dan lain-lain, tapi Yeskel gak boleh tumbang juga. Para pasukan dari tim Navi. Mereka berpura-pura dengan para pasukan dari tim Liquid hingga looking for wipeout. Wipeout! My God! Navi! Membuktikan ketajaman gigi mereka untuk kali ini. Wow, satu team fight yang luar biasa diberikan oleh Navi. Pembagian tugas dijalankan dengan baik. Bahkan X-Magic yang bisa mengejar dan sekarang dipaksa. Base to red mid lane hilang di menit yang ke-10. Dan bahkan Lordnya masih on the way. Wow, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda untuk Navi. Karena mereka sekarang tinggal menjalankan gamenya. Pressure dari jungle yang sudah mereka dapatkan. Objektif sekalipun kayak Lord di bagian top lane udah pasti bakal mudah sekali untuk mereka kendalikan dengan keuntungan 7.000 gold. Ini dia bukti kalau tidak ada yang tidak mungkin. Dan lihat permainan dari Navi dengan 7.000 gold difference. Mereka mencoba untuk mendapatkan bottom turret. Yang nampaknya kali ini masih bisa dipertahankan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dengan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 2. Bunuh ke arah belakang, terperangkap dan lihat damage-nya terlalu besar. Nggak bisa dibendung kembali CV. Akhirnya bunuh ke arah belakang karena Aaron juga tidak bisa mampu dibendungnya dan no way. Fabian hilang. Depan base terbuka sangat besar. Untungnya nggak ada minion yang berdekatan. Kalau ada ini akan cukup menjadi bencana. Wah, tapi ini masalahnya 3 base turret resmi dihancurkan oleh Navi di bawah menit yang ke-12. Dan masih ada wave minion selanjutnya. Oh, 3 wave minion.
berdekatan secara bersamaan menuju ke arah turret. Widih. Close passway, Keseng Tunnel serang Widih, Sprinter seorang Zime, dan ini bencana! Hah? Para pasukan tim Name berhasil menghancurkan tim Liquid di game yang pertama. Bukan cuma mengalahkan, tapi menghancurkan di bawah menit yang ke-12. Game cepat